Ya, oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi ke-9, yaitu di lapis ketiga. Apa sih itu lapis ketiga? Lapis ketiga berbicara mengenai dana pensiun atau warisan. Nah, yang pertama kita bicara mengenai warisan terlebih dahulu ya. Ini jika kita membandingkan warisan antara properti dengan juga paper asset, perbandingan bentuk warisan properti dan paper asset. Apa sih bedanya? Nah, ini dia. Untuk mendapatkan properti aset senilai 1 miliar, biaya yang dikeluarkan lebih dari 1 miliar. Kenapa? Pertama ada biaya notaris, kedua adalah biaya pemeliharaan, misalnya rumah itu harus dibersihkan, kemudian juga mungkin harus ada cat juga, kemudian ada uh, yang lain sebagainya dibersih-bersihkan gitu ya, perlu tenaga juga. Nah, ini yang ada biaya yang dikeluarkan di sini. Nah, kemudian juga ada biaya bunga bank jika KPR. Kemudian ada biaya pajak seperti PBB, terus pajak jual beli ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau paper asset. Jadi untuk mendapatkan paper asset senilai 1 miliar, biaya yang dikeluarkan kurang dari 1 miliar. Kenapa? Jadi di platform kami hanya dengan membayar sepersepuluhnya saja, ya, dalam hal ini seandainya mendapatkan 1 miliar, itu cukup mengeluarkan 100 juta saja, tapi mendapatkan 1 miliar dan tidak ada biaya lain-lain seperti pada properti aset. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya perbedaan yang berikutnya. Untuk mendapatkan properti aset senilai 1 miliar dengan cara dicicil akan kena biaya bunga, yakni bunga KPR. Nah, kemudian jika properti akan diwariskan, di dalam sertifikat tidak bisa menunjuk ahli waris. Jadi yang di dalam sertifikat rumah itu adalah yang melakukan jual beli. Jadi di dalam sertifikat tidak bisa menunjukkan ahli waris secara spesifik, termasuk besaran prosentasenya. Nah, inilah yang bisa mengakibatkan sumber sengketa di kemudian hari. Kita mungkin sering kan melihat bahwa rumah ini, tanah ini masih dalam sengketa. Nah, seperti itu. Karena di dalam aset properti, di dalam sertifikatnya tidak bisa menunjukkan ahli waris. Nah, kalau paper aset gimana? Untuk mendapatkan paper aset senilai 1 miliar dengan cara dicicil, ini tidak kena bunga apapun. Ya, saya ulang. Untuk mendapatkan paper aset senilai 1 miliar dengan cara dicicil tidak kena bunga apapun. Karena di platform kami memang menyediakan jenis pembayaran bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tergantung dengan cara yang disukai seperti apa, dan ini tidak kena bunga. Ya. Kemudian juga jika paper aset ini akan diwariskan, maka bisa menunjuk ahli waris secara spesifik, bahkan besaran persentase atau nominalnya, dan ini sah. Jadi misalnya kita akan mewariskan kepada anak kita yang pertama misalnya sebesar 30%, yang kedua 30%, yang ketiga 30%, kemudian istri kasih 10%. Nah, itu bisa untuk dibuat seperti itu, sangat memungkinkan karena itu akan dicantumkan dalam
kontrak, dalam perjanjian yang berupa polis. Oke, next. Ya, ini adalah poin berikutnya. Nilai properti tidak pasti. Tidak ada yang tahu dengan pasti bahwa nilai properti bakal naik atau turun. Bahkan di masa pandemi seperti ini nilai properti malah jatuh, sehingga kepastian nilainya tidak terukur. Jadi begini, meskipun properti ini kecenderungannya akan selalu naik, cuman naiknya berapa ini yang tidak ada kepastian, karena yang menentukan harga properti adalah market, pasar yang menentukan harga dari properti itu sendiri. Bahkan di masa pandemi seperti ini banyak sekali properti yang justru dijual murah-murah. Jadi malah saya sering mendengar bahwa dijual rugi. Jadi dulu belinya berapa, dijualnya sekarang malah turun dibandingkan pada saat dia beli, gitu ya. Itu kalau properti. Nah, kita lihat kalau paper asset bagaimana. Nah, nilai paper asset ini sifatnya pasti karena tertuang di dalam kontrak perjanjian, sehingga kepastian nilainya sangat terukur. Jadi yang di dalam perjanjian ini sudah dituangkan nilai pastinya yang akan didapat itu berapa. Bukan lagi tergantung nilai pasar atau kondisi apapun gitu. Tidak. Jadi ini nilainya pasti. Jadi lebih terukur. Nah, ini perbandingan berikutnya. Nah, dengan properti belum tentu garis keturunan ke bawah bertambah makmur, karena nilainya yang tidak pasti itu pertama, dan karena juga banyak biaya yang dikeluarkan, dan juga bisa juga jadi sumber sengketa, sehingga belum tentu garis keturunan bertambah makmur. Jadi karena banyak faktor X-nya, banyak faktor yang tidak pasti, maka bisa jadi meskipun kita mewariskan properti kepada keturunan kita, belum tentu ini bisa bertambah makmur secara hitung-hitungan. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di paper aset seperti apa? Nah, paper aset lebih bisa menjamin untuk garis keturunan dari generasi ke generasi bertambah makmur karena nilainya yang terukur dan nilainya berkembang hingga 10 kali lipat. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa di platform kami untuk mewariskan nilai sebuah nilai kita cukup membayar 1/10-nya saja. Tapi ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, dan ini nilainya pasti karena tertuang di dalam kontrak. Nanti contoh ilustrasinya kita asumsikan setiap keluarga memiliki 2 orang anak ya. Contoh ilustrasinya akan kita jelaskan di video ini bagian yang terakhir. Oke. Nah, kalau tadi tentang warisan, nah sekarang tentang dana pensiun. Ya. Jadi kenapa kok atau? Karena ini bisa untuk warisan atau bisa untuk dana pensiun. Nanti saya jelaskan. Nah, jika properti akan dijual di masa tua sebagai dana pensiun, nilainya tidak pasti. Seperti tadi ya, yang saya jelaskan karena nilai properti itu didukung oleh market. Tergantung marketnya seperti apa. Bisa naik, bisa turun, dan naik misalnya pun naiknya berapa kita nggak bisa prediksi. Dan masih terpotong biaya di sana sini, dan properti itu tidak liquid. Tidak semudah misalnya kita mau menjual properti ini kemudian besok laku,
karena sifatnya tidak liquid belum tentu laku juga kayak gitu. Nah, beda dengan di paper asset. Paper asset ini akan cair sebesar 20% UP di usia 65 tahun. Jika UP-nya 1 miliar, maka akan cair 200 juta di usia 65 tahun. Masih bisa digunakan untuk menikmati hidup, ya. Dan ini nilainya pasti ya. Nah, paper asset akan cair sebesar 80% uang pertabungan di usia 100 tahun. Jika UP-nya 1 miliar, maka akan cair 800 juta. Masih bisa digunakan untuk menikmati hidup. Ya, kurang lebih perbandingannya seperti itu. Nah, saya ingin jelaskan kenapa kok dana pensiun atau warisan. Jadi misalnya meninggal, itu uang pertabungannya akan diwariskan. Tapi jika misalnya masih hidup seperti ini di usia 65 tahun, berarti akan cair 200 juta. Dan 80% UP akan cair di usia 100 tahun jika masih hidup. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih tips mengelola keuangan secara sederhana? Jadi ada beberapa orang dalam mengelola keuangan itu masuk tipe yang pertama. Uang pemasukan itu lebih besar daripada uang pengeluaran. Nah, ini yang bagus. Jadi orang itu masih bisa saving, masih bisa menabung. Nah, tipe yang kedua, nah ini adalah orang yang uang pemasukannya lebih kecil dibanding uang pengeluaran. Nah, ini pasti akan nombok terus ya tiap bulan. Nah, ini bisa muncul yang namanya debt atau hutang. Atau tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini uang pemasukan sama dengan uang pengeluaran. Nah, kalau ini impas terus ya, nggak bisa nabung tapi juga tidak berhutang, tapi nggak ada simpanan. Nah, cara mengolah uang itu sebenarnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Yang pertama, orang harus bisa saving. Artinya harus bisa menabung. Seperti itu ya. Jadi ini harus bisa menabung sehingga memiliki simpanan atau mungkin bisa juga untuk dana darurat di kemudian hari. Dan juga yang kedua, perlunya investasi. Kenapa orang perlu investasi? Karena ini untuk menambah nilai tabungan kita ya, nilai aset kita untuk hari esok ya, supaya keuangan kita mengalami pertumbuhan. Tapi perlu diingat bahwa more return more risk, berarti semakin banyak yang kita peroleh, ini resikonya semakin besar juga. Jadi investasi pun juga harus menimbang-nimbang, harus juga menganalisa. Nah, kemudian harus ada yang namanya protection. Protection ini adalah seperti wealth creator. Jadi ketika kita udah menabung, sudah berinvestasi, ini wajib punya protection. Protection ini untuk apa? Untuk melindungi tabungan kita, untuk melindungi investasi kita. Dari apa? Dari risiko yang terjadi. Karena kalau tidak dilindungi, ini jika terjadi risiko, apa yang sudah kita tabung, apa yang sudah kita investasikan, mungkin kita sudah berjuang mati-matian untuk menabung, juga untuk investasi, tiba-tiba risiko datang, dan itu kan datangnya tidak diduga-duga ya. Nah, seperti itu. Ini bisa habis total. Nah, makanya penting yang namanya punya protection atau perlindungan, karena ini semacam benteng dalam ekonomi kita. Seperti itu. Atau semacam satpam investasi kita. Jadi ada yang jagain tabungan kita,
ada yang jagain investasi kita. Makanya ini yang disebut dengan cara mengelola keuangan yang sederhana dengan metode SIP ya. S-nya apa? Saving, I-nya investation, yang P-nya protection. Jadi gampang ingatnya, SIP gitu. Nah, kita mungkin saving udah punya, investation udah punya, kalau proteksi belum punya. Ini wajib ya teman-teman untuk menjagai semuanya ini. Nah, kenapa kok sering disebut hartanya sampai 7 turunan? Nah, ini hitung-hitungannya seperti ini. Andai kata seseorang memiliki 5M dan memiliki 2 orang anak, maka harta 5M ini diwariskan kepada 2 orang anaknya, masing-masing 2,5M, 2,5M. Nah, 2,5M kemudian diturunkan warisnya 2 orang anak lagi menjadi 1,25, 1,25. Nah, kemudian diwariskan lagi menjadi setengahnya lagi 0,625M. Nah, kemudian diwariskan lagi menjadi 0,31, diwariskan lagi menjadi 0,15, diwariskan lagi menjadi 0,08M, dan diwariskan lagi menjadi 0,03M. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sampai di 7 ini sudah habis teman-teman. Jadi semakin turun ke generasi semakin habis. Jadi ini saya asumsikan uangnya ini ya, uangnya tidak dikelola, tidak apa ya, ini asumsi hitungan secara matematika saja, polosan gitu ya, angkanya polosan diwaris-wariskan gitu dan tidak dikelola. Nah, jika memakai platform dari kami, maka bisa membuat semakin turun malah semakin kaya, bukan semakin miskin. Caranya gimana? Seandainya nih ya, seseorang punya 3M, ya kan, asuransi dengan premi 100 juta ini bisa menghasilkan UP 10 miliar. Nah, kemudian dia turunkan ke anaknya, diajarin sama bapaknya, anak-anaknya, bahwa dia harus memiliki asuransi jiwa. Nah, anak-anaknya pun mengikuti saran dari orang tuanya. Maka anak-anak itu membelikan sebagian harta warisan ini untuk asuransi sebesar 20M. Nah, ajaran dari bapaknya ini diturunkan lagi ke anaknya. Nah, dari anaknya kemudian menyisihkan sebagian dari harta warisannya untuk membeli asuransi dengan uang pertanggungan 30M. Nah, begitu juga diturunkan ke anaknya lagi ya. Ini kemudian mendapatkan harta 15M kan masing-masing orang. Nah, masing-masing anak punya pikiran yang sama seperti orang tuanya. Dia mengasuransikan sebagian dari hartanya itu dengan uang pertanggungan 60M. Kemudian diturunkan lagi nih, sebagian dari harta warisannya dibelikan asuransi. Jadi kan 60M, jadi 30M, 30M. Nah, diasuransikan dengan UP 100M. Nah, dari sini udah kelihatan. Ini dari generasi pertama cuma 3M, kemudian berkembang jadi 5M, berkembang jadi 10M, berkembang jadi 15M, berkembang jadi 30M. Semakin ke bawah bukan semakin miskin, tapi malah semakin kaya. Itu tadi ya yang saya ingin jelaskan tadi, bahwa dengan asuransi jiwa semakin turun malah bisa semakin kaya, bukan semakin miskin. Ini dengan asumsi bahwa anak-anaknya bijak menggunakan keuangan ya. Dalam artian kalau kan belum tentu, anaknya bisa aja foya-foya, hura-hura dan lain sebagainya. Nah, itu ini di luar konteks seperti itu. Nah, demikian penjelasan saya untuk yang lapis ketiga. Terima kasih.